Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Intellectual Disability Tunagrahita. Kami berjumlah 4 orang. Yang pertama saya sendiri Heki, yang kedua adalah Mas Muhammad Bayhaki, yang ketiga adalah Hesti Retno Ningdiah, yang keempat adalah Anida Nurlintia Saputri. Baiklah, silahkan untuk menyimak video kami. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang dimiliki kecerdasannya yang di bawah rata-rata dan ditandai dengan keterbatasan inteligensi dan ketidakpercakapan dalam komunikasi sosial. Nah, anak yang memiliki keterbatasan kecerdasan ini biasanya disebut dengan istilah keterbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya. Biasanya anak yang memiliki tunagrahita ini sukar untuk bergabung dengan pendidikan biasa di sekolah yang biasa, misalnya tuh sejenis seperti anak normal. Anak tunagrahita itu memiliki IQ itu di bawah 70. Dari penilaian tersebut dapat dua itu. Yang kedua adalah anak tunagrahita mampu latih. IQ-nya itu 51 sampai 36 adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasannya sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk mengikuti program pendidikan yang diperuntukkan untuk bagi anak tunagrahita mampu didik. Oleh karena itu, beberapa kemampuan anak tunagrahita yang mampu latih yang perlu diperdayakan yaitu belajar mengurus sendiri, misalnya makan, minum, berpakaian, dan tidur atau mandi sendiri. Yang kedua itu belajar menyelesaikan diri dari lingkungannya dan di sekitarnya. Yang ketiga itu mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja, ataupun di lembaga khusus. Yang ketiga itu anak tunagrahita mampu rawat. IQ-nya itu 39 sampai 25 adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan yang sangat rendah sehingga ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Untuk kebutuhan diri sendiri aja harus meminta bantuan orang lain atau biasa disebut dengan babysitter atau orang tua. Itu yang disebut dengan anak tunagrahita mampu rawat. Yang pertama adalah tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan adalah yang disebut dengan moron atau debil. Menurut skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52. Sedangkan menurut skala Wechsler atau biasa disingkat dengan WIS memiliki IQ antara 69 sampai 55. Menurut anak tunagrahita masih dapat belajar, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan didikan yang baik, anak tunagrahita ringan akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah tunagrahita sedang, disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54-40 menurut skala Wechsler atau biasa disingkat dengan WIX. Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Walaupun mereka biasa menulis, membaca,
belajar menulis secara sosial, misalnya menulis dengan segala pekerjaan dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang sangat membutuhkan pengawasan yang terus-menerus dari orang tuanya. Anak tunagrahita sedang ini sangat membutuhkan pengawasan terus-menerus agar tidak terjadi kesalahan fatal atau sedikit kecelakaan yang bisa membahayakan anak tunagrahita ringan. Yang ketiga adalah tunagrahita berat. Biasa disebut dengan severe. Ini disebut dengan bahasa kasarnya itu adalah idiot. Karena IQ pada anak tunagrahita berat ini adalah 32 sampai dengan 20. Menurut skala Binet, anak tunagrahita berat ini berasal dari 32 sampai 20. Menurut skala Wicks antara 39 sampai 52. Tunagrahita sangat berat Fruitfoods memiliki IQ di bawah 19 sampai 24. Anak tunagrahita tidak berat memerlukan bantuan secara total atau perawatan yang sangat total, baik itu dalam hal berkaitan mandi ataupun makan. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Berikut ini adalah pengklasifikasikan anak tunagrahita untuk keperluan pembelajaran menurut American Association on Mental Retardation dalam Special Education in Elementary School. Yang pertama, educable. Anak tunagrahita educable ini masih mempunyai kemampuan akademik setara pada anak kelas 5 sekolah dasar. Tunagrahita mampu dididik. Educable mental retarded ini mempunyai IQ dalam kisaran 50 sampai dengan 70. 3. Yang kedua adalah trainable. Anak tunagrahita trainable mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyelesaian sosial. Sangat terbatas kemampuannya untuk mendapatkan pendidikan secara akademik. Tunagrahita mampu dididik. Trainable mental retarded. Yang ketiga adalah custodial. Anak tunagrahita custodial ini butuh perawatan secara baik. Dependent or provenitally retarded ini memiliki IQ di bawah 25. Anak ini mendapat latihan yang terus-menerus dengan pelayanan khusus. Dalam hal ini, guru atau terapi melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri. Terapi melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang berkesinambungan. Secara klinis, tunagrahita dapat digolongkan pola atas dasar tipe-tipe ciri-ciri jasmaniah dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu sindrom Down atau biasa disebut dengan mongoloid. Dengan ciri-ciri wajah khas, mongol, mata sipit, dan miring. Lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan pendek. Kulit kering, tebal, kasar, dan keriput serta susunan geligi kurang baik. Hydrocephalus, kepala yang berisi cairan. Dengan kepala besar, raut muka kecil, tengkorak sering besar. Yang ketiga, microcephalus dan macrocephalus dengan ciri-ciri ukuran kepala tidak proporsional, terlalu kecil atau terlalu besar. Karakteristik anak tunagrahita dapat dilatih beberapa keterampilan tertentu. Meskipun sering merespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, mereka dapat dilatih mengurus diri sendiri serta dilatih untuk kemampuan membaca, menulis sederhana. Karakteristik anak cacat mental severe adalah mereka memperlihatkan banyak
masalah dan kesulitan meskipun di sekolah. Khusus oleh karena itu, mereka masih dalam kesulitan meskipun di sekolah. Khusus mereka membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka membutuhkan pelayanan dan pemeliharaan yang terus-menerus. Yang kedua adalah karakteristik anak cacat mental, biasa disebut dengan Froffens, mempunyai problem yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, inteligensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Kelainan fisiknya lainnya dapat dilihat dari kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Baihaqi. D yaitu etimologi anak tunagrahita. Terus 1 penyebab genetik dan kromosom. Ketungrahitaan yang disebabkan oleh faktor genetik yang dikenal dengan pineketonuria. Hal ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh gen orang tua mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh, sehingga terjadinya penumpukan asam yang disebut asam fenilirubrik. Terus selanjutnya faktor kromosom adalah Down syndrome yang disebabkan oleh adanya kromosom ekstra karena kerusakan atas adanya perpindahan. Hal ini terjadi pada kromosom nomor 21 sehingga terjadi 3 ekor yang disebut trisomi. Terus nomor 2 penyebab pada prakelahiran. Penyebab pada prakelahiran terjadi ketika pembuahan. Hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella campak Jerman pada janin. Selain itu adanya infeksi penyakit sifilis. Terus yang ketiga penyebab pada saat kelahiran. Penyebab ketunagrahitaan pada saat kelahiran adalah kelahiran prematur, adanya masalah proses kelahiran seperti kekurangan oksigen, terus kelahiran yang dibantu oleh alat-alat kedokteran yang beresiko terhadap anak yang akan menimbulkan trauma pada kepala. Terus nomor 4 penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Anak-anak tunagrahita yang terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja adalah penyakit radang selaput otak dan radang otak yang tidak tertangani dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan otak. Terus berdasarkan terminologi etologi tersebut maka dapat disebutkan bahwa faktor penyebab tunagrahita dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang A, sebab-sebab yang bersumber dari luar. Yang pertama yaitu material malnutrition atau malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makan yang sehat. 2 yaitu keracunan atau efek substansi waktu ibu hamil yang bisa menimbulkan kerusakan pada plasma inti. Terus 3 radiasi. Terus keempat kerusakan pada otak waktu kelahiran. Terus yang kelima panas yang terlalu tinggi. Terus yang keenam infeksi pada ibu. Terus yang ketujuh gangguan pada otak. Yang 8 gangguan fisiologis. Yang 9 pengaruh lingkungan atau kebudayaan. Terus yang B sebab-sebab yang bersumber dari dalam. Yang pertama yaitu infeksi dan atau intoksikasi. Terus yang kedua ruda paksa atau sebab fisik lain. Terus yang ketiga gangguan metabolisme. Yang keempat penyakit otak yang nyata. Terus yang kelima kondisi setelah lahir. Terus yang keenam akibat penyakit atau pengaruh sebelum lahir. Yang ketujuh yaitu akibat kelainan kromosom. Yang ke-8 gangguan waktu kehamilan. Yang ke-9 gangguan pasca praktik. Yang ke-10 pengaruh lingkungan. Yang ke-11 kondisi-kondisi lain yang tidak tergolongkan. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan oleh para ahli antaranya sebagai berikut. Yang A, penyuluhan genetik. Terus yang B, diagnosis prenatal. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, tes darah. Terus yang kelima, melalui program keluarga berencana. Terus yang keenam, tindakan operasi. Terus yang selanjutnya sanitasi lingkungan. Terus ada pemeliharaan kesehatan. Terus intervensi dini. Terus diet sesuai dengan petunjuk ahli kesehatan. Selain cara-cara tersebut di atas terdapat pula cara umum yaitu dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan sosial ekonomi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan dini. Terus selanjutnya yang E, defisit anak
tunagrahita. Anak berkebutuhan khusus dalam hal ini yaitu defisit anak tunagrahita mencakup beberapa area utama. Pertama, atensi sangat diperlukan dalam proses belajar. Seseorang harus dapat memusatkan perhatian sebelum ia mempelajari sesuatu. Terus, dua, daya ingat. Kebanyakan dari mereka yang menderita latar belakangan mental mengalami kesulitan dalam mengalami informasi. Seringkali masalah ingatan yang dialami adalah yang berkaitan dengan working memory. Terus yang ketiga, perkembangan bahasa. Secara umum, anak tunagrahita mengikuti tahap perkembangan bahasa yang sama dengan anak tahap perkembangan bahasa yang sama dengan anak yang normal. Tetapi perkembangan bahasa mereka biasanya lambat mengalami kemajuan dan berakhir pada tingkat perkembangan yang lebih rendah. Terus self regulation, yaitu kemampuan seorang untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Terus ada perkembangan sosial. Anak tunagrahita cenderung sulit mendapatkan teman dan mempertahankan pertemanan yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bahwa mulai usia prasekolah mereka tidak tahu bagaimana mulai interaksi sosial dengan orang lain. Dua, bahkan mereka tidak sedang berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Keenam, motivasi. Yang ketujuh, prestasi akademik. Terus yang F, dampak anak tunagrahita. Satu, dampak terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas, terlebih kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membiu daripada dengan pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama, mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesulitan memusatkan perhatian dan lapang minatnya sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Dan dampak tersebut dapat dikaji dengan contoh berikut. Yang A, apabila mereka diberikan pembelajaran matematika, maka hanya berkisar beberapa menit mereka langsung mengatakan bosan, susah, mengantuk. Namun bila diberikan pelajaran kesenian, olahraga, atau keterampilan, mereka menunjukkan minat belajar yang baik dan perhatian berlangsung dalam waktu yang lama, dan lalu mereka meminta untuk belajar lagi. Terus yaitu yang kedua, sosial dan emosional. Dampak sosial emosional anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuan dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan anak tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya, atau masyarakat masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat berbuat sesuatu karena ketunagrahitaannya. Anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini kita kupas adalah anak tunagrahita yang nyatanya disability. Anak tunagrahita semakin meluas dan bervariasi karena alasan berikut. A, penyakit-penyakit yang dialaminya semasa kanak-kanak, remaja, dan dewasa sebagai alat kerusakan otaknya. Terus yang B, kurangnya love and care selama masa kanak-kanak sehingga menyebabkan gangguan penyelesaian diri yang diasosiasikan dengan berbagai problem tingkah laku yang diperlihatkannya. Terus yang C, traffic accident atau industrial accident selama masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa yang dialaminya. Di atas adalah bervariasinya anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Dalam hal ini ada cuplikan observasi anak berkebutuhan khusus tunagrahita antara lain sebagai berikut. Yang A, anak tunagrahita dengan sekolahnya. Maka tujuan praktis pendidikan anak tunagrahita di sekolah luar biasa. Bagian C adalah agar anak-anak ini bisa gembira dan mencapai rasa aman dan ketenangan. Tujuan disekolahkannya anak-anak agar penyesuaian diri mereka selesai pendidikan dasar pada usia 17 tahun. Jadi pada usia 18 sampai 9 tahun mereka diharapkan mampu menampilkan harga diri, terus melakukan hubungan sosial. Terus yang ketiga, dari segi ekonomi adalah mampu bekerja untuk membantu diri dalam kegiatan
reproduksi. Yang keempat, memperlihatkan tanggung jawab. Terus yang B, tujuan pendidikannya yaitu dapat berdiri sendiri, mempertahankan suatu macam pekerjaan tertentu, terus dapat menggunakan atau mengatur penghasilan secara fungsional. Terus mereka ini dapat melebur pada masyarakat, kerja secara terbuka, terus berdiri sendiri dengan pengawasan, terus menolong diri sendiri. Terus yang C, anak tunagrahita dalam masyarakat. Kelas khusus atau sekolah khusus untuk anak tunagrahita tidak menghasilkan keuntungan akademis apapun bila mana kurang diberikan latihan untuk sosialisasi. Namun masyarakat secara keseluruhan menaruh harapan yang begitu rendah pada anak-anak ini dan sekaligus menghambat kemajuan mereka. Kebanyakan studi menunjukkan bahwa bila mana anak tunagrahita gagal dalam bekerja, hal ini bukan karena ketidakmampuan mereka menghasilkan atau menyelesaikan suatu tugas, tetapi karena interaksi sosial di antara mereka. Terus yang keempat yaitu yang D, yaitu anak tunagrahita dan penyesuaian sosialnya. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, merawat diri sendiri, menata di dalam rumah, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Ada penyesuaian di dalam keluarga meliputi komunikasi, kontribusi, dan partisipasi dalam keluarga. Penyesuaian di dalam pekerjaan meliputi sikap terhadap tipe pekerjaan dan penyesuaian di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan sanggang dan kehidupan sosial mereka, mencakup partisipasi dalam aktivitas kelompok dan mempunyai teman dan mengikuti kehidupan sosial. Selanjutnya, kebutuhan bimbingan dan konseling bagi anak tunagrahita. Mengenai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling ini, Thompson dan kawan-kawan tahun 2004 menuliskan garis besarnya sebagai berikut. 1. Anak harus mengenal dirinya sendiri. 2. Menemukan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang spesifik sesuai dengan kelainannya. Kebutuhan ini muncul menyertai kelainannya. 3. Menemukan konsep diri. 4. Memfasilitasi penyesuaian diri terhadap kelainan atau kecacatan. 5. Berkoordinasi dengan ahli lain. 6. Melakukan konseling terhadap keluarga ABK. 7. Membantu perkembangan ABK agar berkembang efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri. 8. Membuka peluang kegiatan rekreasi dan mengembangkan hobi. 9. Mengembangkan keterampilan personal dan sosial. Dan yang terakhir, bersama-sama merancang perencanaan pendidikan formal, pendidikan tambahan, dan pelajaran yang dibutuhkan. Bimbingan merupakan upaya memberi bantuan untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan dan konseling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan upaya memfasilitasi ATGS agar berkembang secara optimal, mampu melakukan pengambilan keputusan secara mandiri agar terlepas dari permasalahan yang membebaninya. Bimbingan merupakan upaya atau proses fundamental pada setiap ikhtiar pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Proses bimbingan selalu melekat dalam ketiga bentuk pendidikan tersebut. Kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan oleh guru yang berkualifikasi untuk melaksanakan dengan program yang telah terencana. Bimbingan dan konseling secara menyeluruh dengan sasaran membantu peserta didik agar mereka terlepas dari permasalahan. Selanjutnya, Sunardi mengatakan tentang tujuan bimbingan di sekolah luar biasa meliputi beberapa persoalan seperti 1. Membantu peserta didik agar dapat melewati masa transisi perkembangan dengan baik. 2. Membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya melalui pemenuhan kebutuhan khususnya. 3. Membantu menyiapkan perkembangan mental anak-anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Membantu peserta didik dalam mencapai taraf kemandirian dan kebahagiaan hidup. 5. Membantu lingkungan, khususnya orang tua, dalam memahami anak sebagai individu dengan segala keunikannya. Dan yang terakhir, membantu orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan khusus anaknya
yang timbul sebagai dampak keluar biasaan. Banyak permasalahan yang butuh penanganan bimbingan dan konseling sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama yang berkenaan dengan masalah peningkatan kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru dituntut untuk membimbing ATGS agar mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kemandirian ATGS dalam kegiatan sehari-hari di sekolah seperti kegiatan makan, minum, berpakaian, berinteraksi berbicara, aktivitas bermain, mengikuti pelajaran akademik, berbelanja, menyampaikan keinginan, dan sebagainya. Di sekolah maupun di rumah, ATGS masih banyak mendapat bantuan atau intervensi dari orang-orang di lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat itu adalah orang tua, saudara, kakek atau nenek, atau orang lain di lingkungan rumahnya. Sementara di sekolah, mereka lebih banyak dibantu oleh guru, teman, atau teman di atasnya, atau sering disebut kakak kelas, sehingga ATGS ini tidak mampu berbuat lebih banyak untuk kemandiriannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi penyusunan kurikulum pendidikan tunagrahita. 1. Bagi anak tunagrahita ringan, A. Pada dasarnya, isi kurikulumnya buka kurung kuantitatif, tutup kurung, sama dengan anak-anak normal. Namun, secara kualitatif sedikit lebih rendah daripada anak normal. B. Dapat ditambah dengan berbagai latihan keterampilan. 2. Bagi anak tunagrahita menengah. 2. Bagi anak tunagrahita menengah, A. Isi kurikulum, baik kualitas maupun kuantitasnya lebih rendah daripada anak normal. B. Bobot latihan keterampilan didasarkan lebih banyak. 3. Bagi anak tunagrahita berat, A. Orientasi isi pembelajaran pada lingkungan di sekitarnya. B. Penekanan pada latihan keterampilan seperti 1. Latihan gerakan tertentu, 2. Latihan mengenal warna, 3. Latihan mengenal bunyi, 4. Latihan mengurus diri, 5. Latihan membuat mainan, dan sebagainya. Intervensi atau pendidikan anak tunagrahita. Kebutuhan pendidikan. Sama halnya dengan anak normal, anak tunagrahita membutuhkan pendidikan. Pendidikan dapat membantu pertumbuhan anak, perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tunagrahita tersebut. Kebutuhan sosial emosional. Tunagrahita sebagaimana individu pada umumnya membutuhkan sosialisasi, namun untuk mewujudkan kebutuhan itu, mereka mengalami kesulitan karena kelainannya dan merespon lingkungan yang kurang memahami keberadaan anak tunagrahita. Mereka mengalami kesulitan untuk membersihkan diri, memasuki dunia remaja, mencari kerja, tidak memahami arti remaja, sementara kebutuhan seksual berkembang secara normal. Masalah-masalah tersebut akan berkembang menjadi gangguan emosional termasuk keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari para ahli terkait baik untuk anak sendiri maupun orang tua dan keluarga agar menerima keadaannya yang membantu anaknya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kebutuhan kesehatan. Kebutuhan fisik dan kesehatan erat kaitannya dengan derajat Kebutuhan kesehatan. Kebutuhan fisik dan kesehatan erat kaitannya dengan derajat ketunagrahitan. Bagi tunagrahita sedang dan berat, kemungkinan mereka memahami gangguan fisik, kesenambungan, dan ketidakmampuan dalam melihat diri sendiri sehingga cenderung mengalami sakit.
Pendidikan bagi anak tunagrahita selama ini mengikuti pendidikan khusus yang dikelompokkan dalam klasifikasi tunagrahita ringan di SLB atau C dan tunagrahita sedang di SLB atau CI. Berkaitan dengan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang sama dan yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya. Jenis-jenis implikasi pendidikan terapi yang dibutuhkan anak tunagrahita. 1. Fisioterapi. Fisioterapi adalah suatu terapi awal yang diperlukan oleh anak tunagrahita karena tunagrahita telah terlahir dengan tonus yang lemah. 2. Terapi bicara. Terapi bicara adalah suatu terapi yang diperlukan untuk anak tunagrahita atau anak bermasalah dengan keterlambatan bicara. 3. Terapi obsesi. 3. Terapi okupasi. Terapi ini diberikan untuk dasar anak dalam hal kemandirian, kognitif atau pemahaman, dan kemampuan sonorik dan motoriknya. 4. Terapi remedial. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan akademis, skill, jadi bahan-bahan dari sekolah bisa dijadikan acuan program. 5. Terapi kognitif. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan kognitif dan intelektual, misalnya anak yang tidak bisa berkonsentrasi, anak yang mengalami gangguan pemahaman, dan lain-lain. 6. Terapi sensoris integrasi. Terapi ini diberikan bagi anak yang memahami gangguan pengintegrasian sensori, misalnya sensori visual, sensori taktil, sensori pendengaran, sensori keseimbangan, pengintegrasian antara otak kanan dan otak kiri, dan lain-lain. 7. Terapi Sonezelen. Sonezelen adalah suatu aktivitas terapi yang dilakukan untuk mengetahui CNS melalui pemberian stimulasi pada sistem sensori primer seperti visual, auditory, taktil.